Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini kita akan membuat project requestan dari kalian lagi ya di kolom komentar. Nah, di video kali ini kita akan membuat requestan dari Mas Eka Hareva ya. Nah, dia di sini komen tutor pakai LCD 4 digit TM1637 ya. Nah, di sini saya sudah ada ya untuk TM1637 ya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah jam digital saja gitu ya. Sini kita akan membuat jam digital yang akan ditampilkan di displaynya nanti gitu ya. Nah, oke, teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke videonya. Oke, untuk bahan-bahannya pertama di sini saya menggunakan Arduino Nano ya. Atau kalian juga bisa menggunakan Arduino Uno. Kemudian di sini ada modul TM1637 ya. Seperti ini. Kemudian ada modul RTC DS3231. Lalu di sini ada breadboard dan pastinya beberapa kabel jumper untuk menghubungkannya. Nah, untuk rangkaiannya bisa kalian lihat berikut ini atau bisa kalian download, linknya ada di deskripsi. Oke, setelah kalian rangkai seperti ini, kita hubungkan Arduino ke komputer. Oke, jika sudah, langsung saja kita ke programnya. Nah, untuk programnya nanti kalian bisa download beserta library-nya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang programnya. Oke, di sini pertama saya menggunakan library WireDOTA, library bawaan. Kemudian di sini saya menggunakan library RTClib. Kemudian saya menggunakan library dari 7 segment TM1637 ya. Nah, di sini kita hanya akan membuat sebuah jam digital saja gitu ya, menggunakan library ini. Nah, untuk membuat yang lain kalian bisa pelajari sendiri di example-nya ya. Sini kalian bisa lihat ya, nanti ketika kalian sudah masukkan library-nya, nanti di sini ada di example, lalu 7 segment TM1637. Nah, ada banyak ya, kalian bisa pelajari sendiri untuk example-nya ya. Tapi di video kali ini kita akan buat hanya jam digital saja gitu ya, menggunakan TM1637. Nah, untuk pin yang saya pakai di sini pin clock saya menggunakan di D5 ya. Lalu untuk DIO ini di pin 6. Untuk SDA/SCL dari RTC di SDA/SCL ya, di A4 dan A5. Oke, kemudian di void setup sini kita panggil untuk displaynya ya, untuk TM1637 nya ya. Nah, kemudian kita panggil RTC. Nah, di sini untuk mengatur waktunya, di sini kita masih manual ya di program ya. Ini belum menggunakan tombol ataupun menggunakan Bluetooth ya. Kita masih menggunakan manual seperti ini di programnya. Nanti kita harus upload 2 kali ya. Pertama ini diaktifkan, lalu nanti yang kedua kita
komen seperti ini ya. Jadi dia tidak akan dijalankan di programnya. Nah, pertama di sini kita akan aktifkan terlebih dahulu ya. Nah, untuk tampilan awal di sini dia akan print alim ya, lalu delay 1000. Nah, kemudian di void loop di sini kita buat logika ya, supaya tampilannya lebih oke ya di di TM 1637-nya ya. Nah, di sini kita buat logika jika waktunya kurang dari 10. Nah, dia kan akan print misal di jam 8. Nah, dia akan print 8 doang ya. Nah, kita tambahkan di depannya jadi 0 gitu ya. Nah, lalu dia akan print untuk jamnya. Nah, jika dia kurang dari 10. Nah, jika lebih else ya. Jika dia tidak kurang dari 10, maka dia akan hanya print jamnya saja. Nah, begitupun untuk menitnya seperti itu ya. Jika kurang dari 10 dia akan print 0 di depannya. Jika tidak, maka dia akan langsung print menitnya. Nah, di sini untuk kolonnya ya, set kolon di sini. Nah, artinya yang titik 2 ya, titik 2 di tengah itu ya, bisa kita hidupkan di sini. Nah, saya mengambil nilai dari detiknya ya. Jika dibagi 2 sama dengan 0, artinya setiap angka genap ya. Setiap angka genap jika dibagi 2, maka dia akan bisa sama dengan 0 ya. Jika angka ganjil, maka dia hasilnya tidak akan 0. Nah, di sini jika dia hasilnya 0, dia akan menyalakan titiknya gitu ya, kolonnya. Nah, kemudian jika tidak, artinya jika di angka ganjil gitu ya, dia akan mematikan untuk LED kolonnya. Nah, seperti itu. Cukup simpel ya programnya, hanya seperti ini saja. Mungkin teman-teman bisa kembangkan sendiri ya menjadi program yang teman-teman inginkan. Atau mungkin nanti kita akan buat video lainnya gitu ya, menggunakan TM1637 ya. Bisa banyak digunakan untuk yang lain dia, misal seperti counter, timer, ataupun yang lainnya gitu ya. Bisa saja nanti kita akan buat ya. Tapi di video kali ini kita akan buat untuk clocknya saja gitu ya, atau jam saja. Nah, setelah sudah, di sini kita aktifkan terlebih dahulu ya untuk atur waktunya ya. Kita aktifkan terlebih dahulu untuk RTC adjust-nya ya. Nah, kemudian di sini langsung saja kita upload ya programnya. Oh iya, di sini saya lupa jelasin ya. Di sini display untuk backlight-nya ya, bisa sampai 100. Di sini saya set yang paling terang ya 100. Atau sesuai keinginan kalian ya, bisa di berapa saja ya, sesuai yang kalian inginkan, bisa redup ataupun terang sampai 100 batasnya. Nah, di sini untuk pinnya bisa kalian ganti sendiri ya, lupa tadi saya jelasin. Bisa kalian ganti sesuai keinginan kalian ya, tidak harus di pin 5 dan 6 ya. Nah, oke. Kemudian kita pilih tools untuk upload ya di sini. Kemudian di sini saya menggunakan Arduino Nano ya. Ini Arduino Nano, kemudian COM-nya atau portnya di COM 3 ya. Nah, kemudian jika sudah, langsung kita upload untuk pertama kali ya, untuk mengatur waktunya. Oke, kita upload dan kita tunggu hingga proses uploadnya selesai. Nah, oke, sudah done uploading ya. Di sini. Oke, di sini belum muncul ya untuk di alatnya. Kita coba reset. Oke, dia belum muncul juga. Tunggu sebentar. Coba reset lagi. Oke, masih belum muncul juga ya. Coba ulang ya. Sini. Oke.
mungkin ada yang kendor ya kabelnya. Nah oke, sudah nyala ya seperti ini. Nah, jika sudah teratur waktunya seperti ini ya, kita harus ini lagi ya, kita harus uncomment lagi untuk ininya supaya tidak mengulang waktunya gitu ya. Ini dia menyesuaikan waktu ketika kita upload ya di sini ya. Jam segini tadi 22.40 ya, jam segitu ya. Nah, jika ini tidak di uncomment, maka dia setiap dijalankan programnya, setiap di restart, maka waktunya akan pas kita upload lagi ya, seperti itu. Nah, makanya kita uncomment supaya dia hanya mengikuti RTC-nya gitu ya. Nah oke, kemudian kita langsung upload lagi. Nah oke, sudah done uploading ya. Kemudian kita langsung saja ke alatnya. Oke, untuk di alatnya seperti ini ya. Tadi mengalami sedikit kendala ya, karena kendor kabelnya ya. Jadi teman-teman jika menemukan masalah, misalnya bang kok display saya tidak muncul untuk angkanya, nilainya, LCD saya tidak muncul untuk ininya dan itunya, ataupun Bluetooth saya tidak bisa mengirim data atau apapun gitu ya. Nah perhatikan teman-teman untuk kabelnya ya. Saya sering kali seperti tadi itu kabelnya kendor gitu ya. Banyak sekali saya temukan masalah seperti itu ya. Nah kalian bisa cek terlebih dahulu kabelnya, gunakan multitester ataupun kalian coba ganti terlebih dahulu untuk kabelnya ya. Nah di sini simple saja ya, udah di sini dia hanya menampilkan jam, menit, dan juga untuk titik 2 ini ya tengah, dia akan tampil setiap secondnya nilainya genap ya. Nah seperti ini. Nah ini sebenarnya terang teman-teman ya, paling terang 100 di sini karena saya menggunakan lampu ya untuk rekaman. Kita coba untuk matikan lampunya ya. Kita matikan untuk lampu rekamannya ya. Nah seperti ini, dia lumayan terang ya. Lalu untuk ditaruh meja cocok-cocok aja sih ya. Nah di sini waktunya tidak akan mengulang ya, karena tadi kita sudah upload untuk yang kedua kalinya. Dia tidak akan mengatur ulang untuk waktunya ya. Di sini bisa kita cabut ya untuk power supply-nya atau yang dari komputer ya. Nah kita colok lagi, nanti waktunya akan tetap ya. Nah seperti tadi di berapa tadi ya. Nah 22.43 tetap ya. Jadi kan kita upload 22.40. Nah dia akan tetap mengikuti RTC ya. Nanti kalau kita tidak upload yang kedua kali di uncomment seperti itu, nah jika tidak di uncomment gitu ya, maka dia akan ngulang lagi ya di 22.40 di jam kita tadi upload gitu ya. Nah sudah seperti ini saja teman-teman ya. Untuk project kali ini cukup simpel ya. Mungkin nanti bisa kalian kembangkan sendiri ya. Misal menampilkan tanggal ya, bisa ya teman-teman. Nah mungkin kalian punya ide dan saran kita membuat project apa lagi menggunakan HTM 1637 ini ya. Nah nanti saya akan baca-baca, kalian bisa komen di bawah gitu ya. Oke, mungkin demikian ya project kali ini. Semoga kalian bisa membuatnya sendiri di rumah. Jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.